Selamat pagi, Pak Heri, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kimia Analis dan asisten dosen Mbak Nafisa, Mas Fadil, dan Mbak Mani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Anastasia Fitri dengan NIM 121230110 dari kelas TKD mata kuliah Kimia Analis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang spektroskopi serapan ablasi laser meninjau tanda hubung yang tidak biasa. Sejak tahun 1990-an, tanda hubung spektroskopi serapan dari plasma yang diinduksi laser telah dicoba oleh beberapa kelompok. Meskipun sejarah pengukurannya relatif panjang, hanya ada sedikit tinjauan dan detail eksperimennya yang masih agak kabur. Meskipun percobaan awal diarahkan untuk memahami fisika, deposisi yang diinduksi laser, pengukuran yang lebih baru telah dimulai mengubah spektroskopi serapan yang menjadi diagnostik plasma dengan memperhatikan aplikasi kimia analitik dari ablasi laser. Maka, di sini saya ingin membahas manfaat dan kesulitan dari pendekatan eksperimental yang berbeda selama aplikasi karakterisasi analitis dan plasma. Karena plasma yang diinduksi laser yang sangat berbeda dari reservoir atom yang biasa digunakan untuk spektroskopi serapan. Atom, asumsi hukum Beer-Lambert juga dibahas. Terakhir, dengan adanya beberapa kelompok yang saat ini bekerja di lapangan, saya memberikan gambaran mengenai masa depan pengukuran tersebut. Plasma yang diinduksi laser atau LIP penting untuk analisis kimia, ilmu material, elektronik, kimia fisika, astronomi, ilmu plasma, dan studi fisika dasar. Plasma itu sendiri rumit dan cepat berlalu. Sebuah kombinasi yang menggoda sekaligus membuat frustasi para peneliti. Secara optik, dorongan untuk memahami pembentukan dan evolusinya dimulai dengan pengamatan pasif terhadap spektrum emisi termal.
Namun, pengukuran ini hanya menyelidiki keadaan tereksitasi dan tidak memberikan informasi langsung tentang keadaan dasar dan keadaan metastabil. Ekstrapolasi dari pengukuran emisi untuk memahami fungsi distribusi keadaan atom atau ASDF secara penuh adalah hal yang sangat sulit. Meskipun demikian, asumsi beberapa bentuk kesetimbangan termal sering digunakan untuk mengekstrapolasi. Pengukuran emisi ke karakterisasi plasma secara penuh. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penulis, bahkan dengan asumsi penyederhanaan kesetimbangan termodinamika lokal atau LTE, karakteristik plasma melalui emisi masih diperumit oleh ketidakhomogenan spasial dalam suhu kesetimbangan. Oleh karena itu, kesetimbangan termodinamika lokal atau LTE hanya memungkinkan perhitungan relatif spesies melalui data emisi termal. Pengukuran absolut memerlukan kalibrasi kompleks dan respons radiasi spektral absolut dari seluruh sistem optik. Terakhir, kesetimbangan termodinamika lokal atau LTE jelas tidak ada dalam kasus-kasus penting. Misalnya, dalam waktu yang lebih besar dari beberapa mikrodetik atau dalam lingkungan bertekanan rendah. Tidak ada kesetimbangan termodinamika lokal LTE. Model tumbukan radiasi yang kompleks menghasilkan interpretasi yang lebih baik. Yang lebih sulit. Plasma yang diinduksi laser atau disingkat LIP penting untuk analisis kimia ilmu material. Baru-baru ini, laser merdu telah memungkinkan pengukuran spektroskopi fluoresensi dan serapan pada plasma yang diinduksi laser atau LIP. Tidak seperti teknik termal, spektroskopi serapan dapat secara langsung menyelidiki keadaan terestrial atau tereksitasi, termasuk menstabilkan. Jika spektroskopi fluoresensi dan emisi termal memerlukan kalibrasi respon pancaran spektral absolut dari sistem optik untuk mengukur keadaan tertentu secara langsung,
yaitu dalam keadaan padat atau massal. Spektroskopi serapan tidak memerlukannya, meskipun dengan pengenalan serangkaian kompleksitas eksperimental yang terpisah. Selain itu, geometri pengukuran serapan adalah garis pandang yang terdefinisi dengan baik ketika semua prob koheren, sehingga menyederhanakan interpretasi data. Terakhir, ketika kekuatan informasi emisi plasma yang diinduksi laser dibatasi oleh tingginya kepadatan puncak yang tumpang tindih dan melebar pada waktu emisi termal, spektroskopi serapan dapat menyelidiki plasma yang diinduksi laser atau LIP. Ketika puncaknya sempit dan fungsi distribusi, keadaan atom dan spektrum serapan yang dihasilkan adalah disederhanakan. Tentu saja kekayaan informasi dalam plasma emisi termal juga hilang. Spektroskopi serapan sumber kontinum telah banyak digunakan dalam komunitas fisika untuk mempelajari plasma pada panjang gelombang UV dan XUV. Dalam komunitas spektroskopi gelombang UV dan XUV, analitik Omeneto dan Han menyebutkan spektroskopi serapan dalam tinjauan mereka tentang diagnostik plasma dan tinjauan Gornoskin dan Pane pada saat yang sama tentang plasma prob pompa. Diagnostik juga mencangkup bagian singkat tentang spektroskopi serapan, menangani spektroskopi serapan ablasi laser LAAS, bersama dengan fluoresensi yang diinduksi laser LA atau LIF, dan spektroskopi kerusakan yang diinduksi laser LIBS. Dalam konteks pengukuran rasio isotop dalam tinjauan yang lebih baru yang berpusat pada ukuran isotop, tinjauan ini didedikasikan untuk prinsip-prinsip, metode, dan temuan spektroskopi serapan laser ablasi atau spektroskopi serapan atom ablasi laser. Dengan penekanan khusus pada penggunaannya sebagai alat kuantitatif atau untuk diagnostik yang bertujuan meningkatkan plasma yang diinduksi laser sebagai sebuah alat kuantitatif. Saat ini terdapat lebih dari 1/4 abad pekerjaan di spektroskopi serapan ablasi laser.
Dengan banyak perkembangan dalam dekade terakhir, meskipun spektroskopi fluoresensi yang diinduksi laser juga LIBS LIF yang terkait dengan ablasi laser merupakan pekerjaan yang cukup besar, sehingga layak untuk ditinjau secara terpisah. Spektroskopi fluoresensi yang diinduksi laser dan spektroskopi serapan ablasi laser seringkali dilakukan pada pengaturan yang sama, dan spektroskopi fluoresensi yang diinduksi laser LA dapat dianggap sebagai metode pengukuran serapan tidak langsung dan non-linear. Rata-rata spasial, temporal, dan shoot-to-shoot. Rata-rata temporal dan spasial dari perilaku plasma saat transmisi, yaitu sebelum transformasi Log, juga merupakan permasalahan eksperimental yang sulit. Plasma biasanya berukuran sekitar 1 mm pada tekanan atmosfer. Dengan demikian, pinggang probe harus jauh lebih kecil dari ini agar kedalaman optik tidak bervariasi pada penampang probe dan melanggar aturan. Juga, durasi rata-rata temporal intraplasma probe sebagaimana ditentukan oleh elektronik detektor atau 3 persyaratan pertama hukum Bir muncul dari fakta bahwa transmisi rata-rata penyelidikan tertentu, yaitu daya yang ditransmisikan secara spektral, spasial, dan temporal. Rata-rata ini diratakan dan ditransformasikan secara logaritmik untuk secara nominal mewakili rata-rata serapan spasial, spektral, atau temporal. Karena transmisi dan serapan hanya berbanding terbalik secara linear pada transmisi tinggi, yaitu serapan rendah, rata-rata dapat mendistorsi nilai sehingga mewakili bagian transmisi yang lebih tinggi. Sinar, panjang gelombang, waktu atau kejadian. Dari pengukuran dalam serapan rata-rata yang dihitung. Jadi, ketika serapan tinggi dan rendah dirata-ratakan sebagai transmisi atau sinyal yang ditransmisikan, serapan yang dihitung kemudian menjadi rendah.
Karena kompleksitas dan kelangkaan pengukuran serapan dalam plasma yang diinduksi laser, tinjauan ini membahas paradigma instrumental dalam pengukuran tersebut. Lintasan penggunaan spektroskopi, serapan ablasi laser dalam ultraviolet hingga inframerah dekat, dan perkembangan utama yang dihasilkan juga dibahas. Karena pengukuran XUV masih jarang dilakukan dalam pekerjaan analitis plasma yang diinduksi laser, kami mengecualikannya dari tinjauan saat ini. Namun, kita mulai dengan gambaran tutorial singkat tentang pengukuran penyerapan dan hukum Beer-Lambert. Dasar-dasar spektroskopi serapan ablasi laser. Persyaratan hukum Lambert. Keadaan transisi buku Wells dan Sperling yang sangat bagus serta referensi di dalamnya memberikan tinjauan menyeluruh tentang kompleksitas hukum Beer-Lambert dan bentuk garis spektral dalam konteks spektroskopi serapan atom berbasis api dan tungku, dengan diskusi tentang potensi serapan atom berbasis api dan tungku, dengan diskusi tentang potensi artefak yang dihasilkan. Meskipun hukum Beer-Lambert dipahami dengan baik dalam analisis spektrokimia, sifat unik dari plasma yang diinduksi laser sebagai reservoir untuk penyerap memerlukan pertimbangan ulang terhadap tuntutan Beer-Lambert. Hukum Beer-Lambert sendiri, yaitu yang pertama, radiomonokromatik, yaitu lebar spektral dari garis probe harus jauh lebih sempit dan lebih murni dibandingkan bitur spektral yang sedang diselidiki. Yang kedua, semua sinar harus mempunyai kedalaman optik yang sama. Yang ketiga, kedalaman optik plasma tidak boleh berubah selama pengukuran peningkatan resolusi waktu. Yang keempat, penyinaran spektral tidak boleh terlalu tinggi sehingga mengurangi populasi di wilayah yang lebih rendah keadaan transisinya. Masalah rata-rata dalam hukum Beer dan artefak yang dihasilkan.
3 persyaratan pertama hukum Bir, yaitu radio monokromatik, semua sinar harus mempunyai kedalaman optik yang sama, kedalaman optik plasma tidak boleh berubah selama pengukuran peningkatan solusi waktu. Muncul dari fakta bahwa transmisi rata-rata penyelidikan tertentu, yaitu daya yang ditransmisikan secara spektral, spasial, dan temporal. Rata-rata ini diratakan dan ditransformasikan secara logaritmik untuk secara nominal mewakili rata-rata serapan spasial, spektral, dan temporal. Karena transmisi dan serapan hanya berbanding terbalik secara linear, pada transmisi tinggi yaitu serapan rendah, rata-rata dapat mendistorsi nilai sehingga mewakili bagian transmisi yang lebih tinggi, sinar, panjang gelombang, waktu, atau kejadian. Dari pengukuran dalam serapan rata-rata yang dihitung. Jadi, ketika serapan tinggi dan rendah dirata-ratakan sebagai transmisi atau sinyal yang ditransmisikan, serapan yang dihitung kemudian menjadi rendah. Rata-rata spektral. Secara umum, lebar garis yang kurang dari 10 pm adalah hal yang umum saat plasma mendingin, terutama pada ketekanan rendah. Meskipun laser mode tunggal secara rutin memberikan lebar garis yang jauh lebih sempit daripada profil serapan, stabilisasi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Mencapai resolusi ini melalui dispersi sumber pita lebar atau bahkan dengan laser pewarna berdenyut yang disesuaikan dengan kisi yang dapat melakukan laser pada multimode longitudinal tipe jauh lebih sepele. Tabel 1 memberikan ringkasan parameter atau rentang tipikal untuk sumber probe yang digunakan dalam spektroskopi serapan ablasi laser. Meskipun pengukuran kualitatif bentuk garis melalui serapan mengharuskan lebar fungsi celah lebih kecil dari lebar garis spektral, mengintegrasikan area puncak serapan dapat mengurangi kebutuhan akan resolusi tinggi hingga batas tertentu.
Kesalahan yang rendah ini menjadi kendala untuk pengukuran yang memerlukan pengukuran akurat pada rentang dinamis linear yang besar. Jika serapan diukur pada beberapa panjang gelombang dan bentuk garis penyerap diketahui atau stabil, yaitu dapat dikalibrasi, linearitas dapat ditingkatkan dengan mengukur sinyal serapan pada jarak yang diketahui dari pusat puncak. Meskipun hal ini mengorbankan sifat mutlak dari pengukuran serapan. Untuk pengukuran absolut kedalaman kolom optik, perhatikan bahwa bahkan pada rasio lebar instrumen atau absorber yang diminta secara eksperimental sebesar 0,5, kesalahan sudah mencapai 10% pada serapan puncak 1,5. Yang selanjutnya, rata-rata spasial, temporal, dan shot-to-shot rata-rata. Temporal dan spasial dari perilaku plasma saat transmisi, yaitu sebelum transformasi Log, juga merupakan permasalahan eksperimental yang sulit. Plasma biasanya berukuran sekitar 1 mm pada tekanan atmosfer. Dengan demikian, pinggang probe harus jauh lebih kecil dari ini, agar kedalaman optik tidak bervariasi pada penampang probe dan melanggar aturan. Juga, durasi rata-rata temporal intraplasma probe sebagaimana ditentukan oleh electronic detector atau durasi intrinsik probe harus jauh lebih pendek daripada waktu karakteristik di mana kedalaman optik plasma bervariasi karena alasan serupa. Dengan demikian, plasma transien dengan adanya daya serap tinggi harus diukur dengan resolusi temporal dan spasial yang lebih tinggi, sebagaimana ditentukan oleh karakteristik waktu atau jarak di mana daya yang ditransmisikan bukan serapan bervariasi. Plasma yang diinduksi laser atau LIP terkenal tidak dapat direproduksi. Walaupun ada kemajuan dalam laser,
dalam matriks yang tidak homogen, sehingga memerlukan pertimbangan unik tambahan ketika membuat rata-rata di beberapa plasma yang diinduksi laser untuk meningkatkan rasio signal to noise atau disingkat SNR. Jika rata-rata dilakukan pada serangkaian ablasi, maka serapannya harus dihitung berdasarkan 1 kali pengambilan gambar, kemudian masing-masing serapan tersebut dirata-ratakan. Karena pusat puncak yang menyerap lebih tinggi adalah yang paling terkena dampaknya. Dampak kuantitatifnya dikurangi dengan penggunaan daerah puncak. Sekali lagi, pengukuran bentuk puncak memerlukan penekanan cahaya nyasar dan paling baik dilakukan pada serapan terendah yang memberikan sinyal yang dapat diterima, di mana cahaya nyasar dan profil instrumen terbatas, yaitu rata-rata spektral, memiliki efek paling kecil. Sekali lagi, hal ini penting pada penyerapan yang lebih tinggi, di mana fraksi yang diserap tidak lagi berbanding lurus dengan kebalikan dari transmisi. Penyerapan yang lebih rendah mengundurkan persyaratan. Materi yang selanjutnya, pemutihan kinetik. Sumber koheren banyak digunakan di spektroskopi serapan ablasi laser karena dapat disesuaikan dengan beam ways yang ketat dan panjang, Rayleigh yang panjang, serta karena sumber tersebut memungkinkan resolusi waktu yang sangat tinggi dan beberapa konfigurasi. Namun, keuntungan eksperimental dari sumber probe dan yang koheren dibatasi oleh potensi untuk memutih atau menjenuhkan transisi secara kinetik. Hal ini melanggar persyaratan 4 hukum Beer-Lambert, yaitu penyinaran spektral tidak boleh terlalu tinggi sehingga mengurangi populasi di wilayah yang lebih rendah keadaan transisi. Pemutihan kinetik dihasilkan dari fakta bahwa koefisien penyerapan bergantung pada perbedaan yang disesuaikan dengan degenerasi pada populasi negara bagian bawah dan atas. Hal ini khususnya menjadi masalah ketika menggunakan laser probe berdenyut pendek, transisi kekuatan osilator tinggi, atau beam ways sempit yang diperlukan untuk memenuhi hukum 2 di atas, yaitu semua sinar harus mempunyai kedalaman optik yang sama. Selain itu, kepadatan bilangan elektron dan ion plus netral yang rendah muncul di kemudian hari dan pengukuran tekanan yang populer untuk mengurangi lebar garis dan kemungkinan meningkatkan dimensi plasma untuk mengurangi masalah yang terkait dengan persyaratan 2 hukum Beer-Lambert, yaitu semua sinar optik harus mempunyai kedalaman optik yang sama. Di spektroskopi serapan atom, ablasi laser juga mengurangi tingkat relaksasi tumbukan, meningkatkan potensi pemutihan kinetik transisi. Meskipun bekerja pada serapan rendah mengurangi masalah yang terkait dengan berbagai bentuk rata-rata, hanya penurunan radiasi probe atau puncak atau bekerja pada kekuatan osilator rendah dan yang dapat mengurangi saturasi kinetik. Ketika pancaran spektral laser probe meningkat, laju penyerapan terstimulasi melebihi kecepatan plasma yang dapat membuat populasi kembali ke kondisi tidak terganggu,
melalui tumbukan atau emisi spontan yang mengakibatkan penumpukan populasi dalam keadaan tereksitasi dan hilangnya penyerapan bersih. Meskipun pemutihan kinetik paling sering ditemui dengan prop berdenyut, efeknya tidak terbatas pada prop tersebut saja. Yang selanjutnya, sumber artefak tambahan. Terdapat 2 pertimbangan eksperimental lebih lanjut di luar hukum Beer-Lambert yang menjadi pertimbangan ketika bekerja di plasma yang diinduksi laser. Meskipun bukan soal rata-rata, sinyal terang yang menyimpang atau sinyal gelap yang tidak dikoreksi memiliki efek yang serupa dengan resolusi spektral yang tidak memadai. Selain itu, plasma yang diinduksi laser rentan terhadap beam steering pada probe yang dapat meningkatkan atau menurunkan serapan nyata yang mengakibatkan artefak sulit didiagnosis. Berdasarkan gambar 2, pengaruh cara cahaya nyasar pada area puncak Gaussian terintegrasi, kurva dan skala kanan, dan bentuk puncak inset. Untuk simulasi ini, cahaya liar ditambahkan ke probe dan spektrum referensi dan dihitung sebagai sebagian kecil dari sinar referensi pada panjang gelombang tertentu dan diasumsikan mempengaruhi semua wilayah spektrum yang merata. Dampak cahaya nyasar terhadap serapan semu telah dibahas oleh banyak penulis. Seperti halnya masalah rata-rata, cahaya liar paling bermasalah pada serapan tinggi. Oleh karena itu, penggunaan monokromator ganda untuk mengukur serapan tinggi dalam spektroskopi UV vis fase terkondensasi. Gambar 2 mensimulasikan dampak berbagai tingkat cahaya nyasar, diasumsikan datar secara spektral pada bentuk dan luas puncak yang diukur. Karena pada puncak yang menyerap lebih tinggi adalah yang paling terkena dampaknya, dampak kuantitatifnya dikurangi dengan penggunaannya daerah puncak. Sekali lagi, pengukuran bentuk puncak memerlukan penekanan cahaya nyasar dan paling baik dilakukan pada serapan terendah yang memberikan sinyal yang dapat diterima di mana cahaya nyasar dan profil instrumen terbatas, yaitu rata-rata spektral, memiliki efek paling kecil. Yang selanjutnya, metode sumber penyelidikan kontinum plasma yang diinduksi laser. Beberapa sumber probe broadband telah digunakan untuk penyerapan LIP. Metode yang paling sederhana diterapkan adalah situasi dengan garis-garis yang sangat terbalik atau penyerapan kontinum plasma Fraunhofer dari pusat plasma oleh atom-atom yang lebih dingin di pinggirannya. Nagli dan Gornuskin menggunakan pengaturan pulsa ganda kolinear untuk cahaya latar plasma pendingin dengan emisi kontinum menggunakan plasma probe yang kemudian dihasilkan di pusat plasma sebelumnya. Eksperimen mereka memerlukan gerbang ketat di sekitar inisiasi plasma probe
dengan lebar gerbang ICCD dijaga antara 7 dan 10 ns untuk memilih bagian broadband dari emisi probe. Desain ablasi ganda Ribiera dan kawan-kawan menggunakan plasma probe dan reservoir yang berdekatan. Baru-baru ini menggunakan geometri plasma konsentris untuk pengukuran di bawah air. Sumber cahaya kontinum plasma sangat cocok untuk ruang hampa dan UV dalam di mana sumber cahaya bermasalah dalam eksperimen XUV. Berbeda dengan pengukuran yang dilakukan dengan sumber semi koheren, jalur optik probe tidak terdefinisi dengan baik dengan pengaturan plasma ganda dan mungkin sampai batas tertentu melanggar persyaratan hukum Beer-Lambert. Pertimbangan eksperimental lebih lanjut dalam metode sumber kontinum tidak peduli probe pastinya. Pengukuran serapan sumber kontinum bergantung pada spektograf untuk memenuhi persyaratan monokromatisitas hukum Beer-Lambert. Oleh karena itu, sebagian besar metode sumber kontinum menggunakan spektograf Kisi dan panjang fokus panjang lebih besar dari 1 m dengan rentang inspeksi simultan yang berbanding terbalik dengan resolusi. Probe bukanlah sumber yang diperluas, sehingga relatif mudah untuk menghasilkan throughput yang tinggi pada spektrometer. Bahkan dengan daya penyelesaian yang sangat tinggi, faktanya Merton dan Johnson telah memanfaatkan divergensi rendah dari sumber probe OPO mereka untuk membangun spektograf SL double pass sepanjang 2 meter yang unik dan menggunakan optik silinder daripada bola dan memungkinkan pengukuran probe dan spektrum referensi secara simultan pada detektor 2 dimensi. Memasangkan spektrometer ini dengan OPO yang sempit meniadakan penyortiran urutan yang sebaliknya akan memerlukan optik bola dan dispersi dimensi kedua sehingga mempersulit pengaturan sinar ganda. Materi yang selanjutnya, penerapan spektroskopi serapan ablasi laser. Mengubah teknik seperti spektroskopi sisir ganda ke spektroskopi serapan atom ablasi laser menunjukkan minat dalam penerapan ablasi laser. Misalnya, plasma yang diinduksi laser LIP mempunyai potensi besar untuk analisis cepat dan bebas. Persiapan sampel seperti LIBS, namun memahami efek matriks dan evolusi plasma sangat penting dan mungkin mendapat manfaat dari studi spektroskopi serapan atom ablasi laser. Sebagian besar pengembangan awal spektroskopi serapan atom ablasi laser didorong oleh pengembangan deposisi laser berdenyut atau PLD untuk pembuatan material baru, khususnya superkonduktor oksida barium tembaga tanah jarang atau disingkat REBCO, superkonduktor suhu tinggi. Pemahaman fisika ablasi, dinamika plasma, dan kimia penting untuk pengembangan teknologi ini. Tenaga nuklir dan manufaktur serta keselamatan senjata nuklir juga mendapat manfaat dari spektroskopi serapan atom ablasi laser, baik melalui potensinya untuk dianalisis, cepat rasio isotop, serta pemahaman dinamika dan kimia plasma.
yang diinduksi laser sebagai simulasi ledakan nuklir. Akhirnya, beberapa spektroskopi serapan atom ablasi laser untuk mengukur diskusi mengenai hasil. Saya mencoba membagi penelitian secara kasar berdasarkan motivasi penulis atau setidaknya implikasi dari kesimpulan mereka. Tentu saja banyak makalah yang memuat berbagai tujuan dan penafsiran maksud penulis serta signifikasi hasil penelitian bersifat subjektif. Metode LA menarik untuk pengukuran rasio isotop yang cepat dan tidak bergantung pada matriks. Hal ini dimungkinkan karena pergeseran isotop di antara banyak isotop yang diinginkan cukup untuk menyelesaikan isotop secara spektroskopi pada beberapa transisi atom. Pergeseran isotop pada unsur yang lebih ringan disebabkan oleh pergeseran yang lebih ringan. Pergeseran isotop pada unsur yang lebih ringan disebabkan oleh pergeseran pusat massa atom ke dalam inti seiring bertambahnya nomor atom, efek isotop massa. Sedangkan pergeseran isotop pada unsur yang lebih berat disebabkan oleh efek medan isotop, yaitu perubahan nomor massa. Distribusi muatan dalam inti mengganggu tingkat energi. Pengukuran yang diselesaikan secara isotopik telah dilakukan dengan LIBS, yaitu emisi termal. Namun, percobaan ini menjadi rumit dikarenakan hubungan terbalik antara intensitas sinyal dan selektivitas karena pergeseran isotop kurang dari 25 am. Spektroskopi serapan atom ablasi laser sebaliknya bekerja paling baik pada penundaan yang lama. Ketika ASDF telah runtuh ke beberapa negara bagian yang lebih rendah dan menstabil dan perluasannya menurun. Dengan demikian, dorongan untuk rentang dinamis linear dalam pengukuran isotop dibantu oleh tekanan rendah yang sering digunakan untuk meningkatkan selektivitas dan sensitivitas melalui penurunan lebar garis. Tekanan yang lebih rendah ini meningkatkan dimensi plasma, menurunkan gradien dan laju revolusi, dan dapat membuat morfologi plasma lebih dapat diproduksi dari satu bidikan ke bidikan lainnya, yang semuanya mengurangi kekhawatiran rata-rata dan juga dapat mengurangi kebisingan kedipan pada kedalaman optik dan beam steering. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, di antara pengukuran rasio isotop diperlukan lebih banyak penelitian untuk memperjelas sumber ketergantungan waktu dari rasio yang diukur linearitas, selektivitas, atau mungkin meskipun kecil kemungkinannya dalam memperkirakan penulis ini segregasi spasial isotop dalam efek waktu penerbangan. Idealnya, peningkatan lebih lanjut dalam rentang dinamis linear akan memfasilitasi eksperimen ini dan membuka aplikasi potensial baru. Secara khusus, penulis ingin melihat upaya pengukuran rasio isotop yang dilakukan dari spektrum serapan molekul di plasma yang diinduksi laser. Kekayaan transisi dalam perkembangan mungkin memberikan solusi terhadap masalah rentang dinamis linear jika masing-masing garis diselesaikan dengan baik. Secara umum, kemajuan dalam pengukuran rasio isotop diperlambat karena sulitnya standar akses terhadap aktinida yang referensi diperkaya secara isotop dalam jumlah atau konsentrasi
yang relevan dibatasi dan hanya sedikit unsur lain yang memiliki pergeseran isotop yang sesuai secara eksperimental. Upaya untuk menghasilkan serangkaian standar ablasi isotop litium mungkin bermanfaat bagi peneliti penerapan di luar laboratorium nasional. Penulis ini sangat optimis tentang penggunaan spektroskopi serapan atom ablasi laser yang diselesaikan secara spasial untuk memahami asal-usul dan nasib material dalam plasma yang diinduksi laser dan analognya. Secara khusus, pengukuran absolut dapat memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan dinamis tentang asal-usul dan nasib material melalui perbandingan dengan kawah dan pengukuran statis lainnya dari proses ablasi. Pengukuran absolut pita, molekul, dan garis atom yang diselesaikan secara spasial harus digunakan untuk menginformasikan permodelan plasma yang menyelidiki asal mula efek matriks dalam pengukuran LIBS dan LAICP. Meskipun hal ini berpotensi disebabkan oleh kesulitan eksperimental, pengukuran spektroskopi serapan atom ablasi laser pada tekanan atmosfer relatif sedikit. Mudah-mudahan, pengukuran ini akan menjadi lebih umum seiring dengan terus berkembangnya teknik spektroskopi serapan atom ablasi laser. Rasio isotop dan diagnostik plasma mendapatkan manfaat dari pemahaman yang lebih baik tentang sumber kebisingan dan angka manfaat di antara paradigma berbeda untuk pengukuran spektroskopi serapan atom ablasi laser. Tentu saja, pengukuran seperti itu atau sekedar pengukuran secara umum terbukti sulit untuk distandarisasi dan dibandingkan antar peneliti plasma yang diinduksi laser. Untungnya, komunitas LIBS baru-baru ini mulai mengatasi beberapa masalah ini dengan kampanye round robin perbandingan antar laboratorium. Upaya serupa pada akhirnya mungkin bermanfaat bagi subkomunitas spektroskopi serapan atom ablasi laser atau LAAS. Minimal, pentingnya angka-angka prestasi ini dalam spektroskopi serapan atom ablasi laser memerlukan perhatian secara terus-menerus dari penulis dan pengulas untuk mengkomunikasikan secara jelas rincian pengukuran dalam publikasi. Sekian presentasi saya tentang spektroskopi serapan ablasi laser meninjau tanda hubung yang tidak biasa. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, mohon maaf. Lebih kurangnya juga saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Heri, selaku dosen pembimbing mata kuliah kimia analis, dan asisten dosen Mbak Nafisa, Mas Fadil, dan Mak Manda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Anastasia Fitri dengan NIM 121230110 dari kelas TKD mata kuliah kimia analis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang spektroskopi serapan ablasi laser meninjau tanda hubung yang tidak biasa.